Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada yang izin ataupun yang sakit. Nah, sebelum memulai pelajaran, ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang keragaman bahasa. Nah, ada yang masih ingat apa saja sih bahasa yang ada di Indonesia ini? Iya, ada bahasa Lampung, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya tujuan yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami keberagaman Indonesia, dapat mengetahui bermacam-macam rumah adat, suku adat, pakaian adat, alat musik, agama, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita dapat menemukan gagasan pokok dan pendukung dalam setiap paragraf bacaan. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang dapat menghasilkan bunyi. Next. Oke, kita akan bahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini sangat banyak sekali ya keberagaman, meliputi suku bangsa, ras, bahasa, kepercayaan, agama, dan masih banyak lagi. Nah, di antara kalian nih ada bermacam-macam suku ya. Siapa aja nih yang berasal dari suku Lampung? Oh iya, Fani. Suku Jawa? Oh iya, Mas, banyak sekali ya di sini ya. Oh, Sunda juga ada. Oke. Selain itu, ada bermacam-macam agama ya. Apa saja sih agama yang ada di Indonesia ini? Iya, ada Katolik, ada Islam, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Nah, selain itu ada rumah adat ya. Apa saja rumah adat yang ada di Indonesia, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, rumah joglo. Rumah joglo itu berasal dari Jawa. Ada rumah gadang dari Padang, rumah sesat dari Lampung, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada alat musik ya, anak-anak. Iya, ada seruling, ada kendang, ada angklung dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Oke, nah sepertinya konsentrasi kalian ini mulai menurun ya. Ayo kita tingkatkan konsentrasi kita. Ayo yel-yelnya kita siapkan ya. 1, 2, 3. 1, 1, mulutnya dikunci. 2, 2, duduknya yang rapi. 3, 3, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Nah, oke, sudah pada konsentrasi, kita lanjutkan ya belajarnya. Selanjutnya, next. Nah, kita buka halaman 1 ya anak-anak, pada bacaan teks pawai budaya. Nah, di sini terdapat beberapa paragraf. Nah, di sini kita akan menemukan dan membandingkan mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tersebut. Nah, ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Iya, ide pokok atau ide utama suatu paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok tersebut sebagai kalimat penjelas atau tambahan informasi. Oke, pada teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya ini, pada paragraf pertama, pawai budaya itu sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan dalam menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai budaya tersebut. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukungnya itu terdapat pada keragaman budaya Indonesia sampai dengan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai tersebut semakin dekat. Nah, anak-anak, kalian baca lagi dan kalian pahami. Nah, kelompok kemarin masih ada kan ya, ada 3 kelompok. Nah, Ibu kasih tugas ya. Next. Ibu kasih tugas pada kelompok 1, kalian tentukan gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Untuk kelompok 2, kalian tentukan pada paragraf keempat. Dan kelompok terakhir, kelompok 3, kalian tentukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf kelima. Oke, Ibu tunggu, Ibu kasih waktu selama 20 menit. Dan dikumpulkan ya. Oke, sudah selesai semua, sudah dikumpulkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi di lingkungan sekitar. Next. Nah, bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi yang disebut dengan sumber bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, maupun gas, tapi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Oke, ada yang tahu nggak mengapa tepukan kita itu dapat terdengar? Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu akan berikan contoh ya. Ketika Ibu memetikkan jari seperti ini. Nah, ini jari Ibu mengalami getaran sehingga dapat menghasilkan bunyi. Sama halnya ketika kita bertepuk tangan seperti ini. Tangan kita mengalami getaran sehingga dapat menghasilkan bunyi. Contoh lain, ada botol minum. Kita tepukkan seperti ini. Ini juga akan menghasilkan getaran yang menghasilkan bunyi. Oke, sudah mulai dipahami anak-anak? Iya, jadi untuk kegiatan di rumah, anak-anak, Ibu minta kalian amati benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi di lingkungan sekitar kalian ya. Kalian tulis pada tabel di buku kalian, dikumpul minggu depan ya anak-anak. Oke. Baik, jadi apa aja tadi kegiatan pembelajaran pada hari ini tadi apa aja? Yang pertama, kita belajar tentang apa aja sih? Iya, tentang keberagaman budaya. Terus apalagi gagasan pokok dan pendukung. Oke, dan yang terakhir, iya benda-benda yang menghasilkan bunyi. Oke. Sudah pada mulai memahami semua ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran pada hari ini ataupun tugas? Oke, sudah pada paham ya. Oke, Ibu harap semoga kita bisa memahami dan mempelajari dan bermanfaat bagi kita ya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.